Adapun tarian-tarian yang menampilkan aurat, menampilkan, membangkitkan syahwat, maka itu adalah perbuatan maksiat, haram. Tari persembahan selamat datang, haram tari ini Pak Ustadz. Ditelepon orang dari Rokan Hulu. Ustadz kalau ceramah sampaikan haram tari ini Pak Ustadz. Saya tanya di mana letak haramnya? Karena nari ini sembah, kita tak pakai sembah lagi. Ganti dengan tari selamat datang. Menunjukkan Riau punya budaya. Oh tetap juga haram Pak Ustadz. Karena yang menari itu anak-anak gadis mahasiswi. Suruh anak TK. Bawa tepak sirih menyambut di airport. Selamat datang. Dan seterusnya. Nah, kita punya budaya. Suruh anak itu pakai jilbab. Bagus itu suruh anak TK. Nengok anak TK itu pejabat-pejabat tuh lucunya. Gitu. Kalau ditengok anak gadis, lupa dia sama bini dia. Menari dia sendiri di kamarnya, ditengok lakinya. Sekarang orang banyak bersolek menari di depan laki dia atau laki orang? Laki orang. Orang sekarang mengecat rambutnya untuk laki orang. Orang sekarang berbedak untuk laki orang. Kalau dia keluar rumah ditengok laki orang macam bidadari. Kalau dia di rumahnya macam hantu. Wahai perempuan, bersoleklah kalian untuk laki kalian. Bukan untuk laki orang. Maka saya tidak setuju dengan grup nasyid yang menyanyi di dalam masjid di depan laki orang. Lagunya biasa aja, make up-nya luar biasa. Bismillah tawassalna billah. Lagunya biasa aja. Melalaikan dari Allah Ta'ala. Kalau mau juga grup nasyid ini udah latihan Pak Ustadz. Kami mau menyanyi, pergi kalian di emperan masjid sana, ditutup pakai tirai. Antara dia aja selama dia kelempang, kelempong. Selamat datang wahai Pak Wali. Nah, sambut dia, Pak, turun dana. Kalau menyambut pejabat, lagunya yang menyenangkan dia. Janganlah mau disanjung. Tak cair. Dengan teknologi digital yang modern, suara audio seorang bisa diubah-ubah. Termasuk suara ulama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada orang yang merubah suara saya, memasukkan suara saya ke dalam teknologi, apa namanya? AI. Lalu kemudian rupanya rupa saya, suaranya suara saya, tapi kalimatnya bukan kalimat saya. Yang paling tahu bahwa itu palsu adalah jamaah Riyadhus Shalihin. 2 menit kalian dengar, ini bukan Ustadz Somad. Orang yang lain tak tahu. Kenapa? Karena kalian tahu gaya saya, kalian tahu bunyi saya mengamuk waktu mic rusak, kalian tahu macam mana, kalian tahu. Kenapa? Kalian cuma menengok. Itulah perlunya mengaji. Zaman makin canggih akan banyak kepalsuan-kepalsuan, antum yang paling mengerti. Makanya ahli hadis dulu, dia tahu itu hadis palsu. Dari mana? Karena ada feeling, ada rasa, ada syuur bahwa ini tak mungkin bahasanya dari Nabi. Salah satu ciri hadis palsu adalah ar-rakakah fil lafzi. Rakakatul lafzi. Lafaznya kacau. Tak mungkin keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Baghdad. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa ke Baghdad ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir. Sampai di situ dia berzikir, datanglah. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Maka semua yang wajib sudah tak wajib bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Langsung si Abdul Qadir Al-Jilani meludah dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariat. Sekarang banyak orang yang terpukau dengan ucapan. Maka ada standar timbangannya adalah syariat.
Panjang 1 meter itu 100 cm. Siapapun yang datang ke saya mengatakan, Ustadz, ini ada tongkat. Tongkat ini milik wali. Panjangnya 1 meter. Saya akan ukur. Kurang dari 100 cm, maka bukan 1 meter. Karena kita punya standar. Standarnya apa? Standarnya syariah. Datang seorang wali mengajak muridnya untuk menjumpai wali juga. Sesama wali. Bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan wali band. Wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali. Sampai di masjid, wali itu sedang duduk. Lalu kemudian menengok ada tamu datang, dia mendongak. Lalu kemudian dia meludah. Kata wali ini, ayo kita pulang. Tapi kita udah sampai. Itu wali, tapi wali setan. Dari mana Tuan Guru tahu? Karena dia meludah dalam masjid. Belum lagi nampak. Asal bertentangan dengan syariah, berarti tak betul. Jelas? Selama saya menjalankan syariah, maka dengarkanlah cakap saya. Kalau sudah bertentangan dengan syariah, qaulul mar'i yu'malu wa yutraku. Cakap orang diamalkan dan ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang ada di kubur ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, yu'malu wa yutraku. Diamalkan dan ditinggalkan. Itulah pentingnya kita punya standar. Kalau dipeturutkan rasa, rasa tak bertepi. Kalau dipeturutkan pikiran, pikiran tak berbatas. Orang yang mabuk dengan filsafat, pikiran. Orang yang mabuk dengan tasawuf, rasa. Rasa, hati, pikiran, filsafat diikat dengan syariat. Makanya Ibnu Rushd, filosof. Kenapa dia selamat? Karena dia bersyariat. Maka keluarlah satu kitab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Imam Al-Ghazali, tasawuf. Tapi dia selamat. Karena dia berpegang pada syariat. Keluarlah kitab Ihya Ulumuddin. Kita berakidah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berfiqih, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bertasawuf, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena tiga-tiganya berpegang kepada syariat. Adapun tarian-tarian yang menampilkan aurat, menampilkan, membangkitkan syahwat, maka itu adalah perbuatan maksiat, haram. Tari persembahan selamat datang. Haram tari ini Pak Ustadz. Ditelepon orang dari Rokan Hulu. Ustadz kalau ceramah sampaikan haram tari ini Pak Ustadz. Saya tanya di mana letak haramnya? Karena nari ini sembah. Kita tak pakai sembah lagi. Ganti dengan tari selamat datang. Menunjukkan Riau punya budaya. Oh tetap juga haram Pak Ustadz. Karena yang menari itu anak-anak gadis mahasiswi. Suruh anak TK. Bawa tepak sirih menyambut di airport. Selamat datang. Dan seterusnya. Nah, kita punya budaya. Suruh anak itu pakai jilbab. Bagus itu suruh anak TK. Nengok anak TK itu pejabat-pejabat itu lucunya. Gitu. Kalau ditengok anak gadis, lupa dia selalu bini dia. Menari dia sendiri di kamarnya, ditengok lakinya. Sekarang orang banyak bersolek menari di depan laki dia atau laki orang? Laki orang. Orang sekarang mengecat rambutnya untuk laki orang. Orang sekarang berbedak untuk laki orang. Kalau dia keluar rumah ditengok laki orang macam bidadari. Kalau dia di rumahnya macam hantu. Wahai perempuan, bersoleklah kalian untuk laki kalian. Bukan untuk laki orang. Maka saya tidak setuju dengan grup nasyid yang menyanyi di dalam masjid di depan laki orang. Lagunya biasa aja, make up-nya luar biasa. Bismillah tawassalna billah. Lagunya biasa aja. Melalaikan dari Allah Ta'ala. Kalau mau juga grup nasyid ini udah latihan Pak Ustadz. Kami mau menyanyi, pergi kalian di emperan masjid sana, ditutup pakai tirai. Antara dia aja selama dia kelempang.
Selamat datang wahai Pak Wali. Nah, sambut dia, Pak, turun dana. Kalau menyambut pejabat, lagunya yang menyenangkan dia. Janganlah mau disanjung. Tak cair. Dengan teknologi digital yang modern, suara audio seorang bisa diubah-ubah. Termasuk suara ulama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada orang yang merubah suara saya, memasukkan suara saya ke dalam teknologi, apa namanya? AI. Lalu kemudian rupanya rupa saya, suaranya suara saya, tapi kalimatnya bukan kalimat saya. Yang paling tahu bahwa itu palsu adalah jamaah Riyadhus Shalihin. 2 menit kalian dengar, ini bukan Ustadz Somad. Orang yang lain tak tahu. Kenapa? Karena kalian tahu gaya saya. Kalian tahu bunyi saya mengamuk waktu mic rusak. Kalian tahu macam mana. Kalian tahu. Kenapa? Kalian cuma menengok. Itulah perlunya mengaji. Zaman makin canggih akan banyak kepalsuan-kepalsuan. Antum yang paling mengerti. Makanya ahli hadis dulu. Dia tahu itu hadis palsu. Dari mana? Karena ada feeling, ada rasa, ada syuur bahwa ini tak mungkin bahasanya dari Nabi. Salah satu ciri hadis palsu adalah ar-rakakah fil lafzi. Rakakatul lafzi. Lafaznya kacau. Tak mungkin keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Baghdad. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa ke Baghdad ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir. Sampai di situ dia berzikir, datanglah. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Maka semua yang wajib sudah tak wajib bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Langsung si Abdul Qadir Al-Jilani meludah dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariat. Sekarang banyak orang yang terpukau dengan ucapan. Maka ada standar timbangannya adalah syariat. Panjang 1 meter itu 100 cm. Siapapun yang datang ke saya mengatakan, Ustadz, ini ada tongkat. Tongkat ini milik wali. Panjangnya 1 meter. Saya akan ukur. Kurang dari 100 cm, maka bukan 1 meter. Karena kita punya standar. Standarnya apa? Standarnya syariah. Datang seorang wali mengajak muridnya untuk menjumpai wali juga. Sesama wali. Bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan wali band. Wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali. Sampai di masjid, wali itu sedang duduk. Lalu kemudian menengok ada tamu datang, dia mendongak. Lalu kemudian dia meludah. Kata wali ini, ayo kita pulang. Tapi kita udah sampai. Itu wali, tapi wali setan. Dari mana Tuan Guru tahu? Karena dia meludah dalam masjid. Belum lagi nampak. Asal bertentangan dengan syariah, berarti tak betul. Jelas? Selama saya menjalankan syariah, maka dengarkanlah cakap saya. Kalau sudah bertentangan dengan syariah, qaulul mar'i yu'malu wa yutraku. Cakap orang diamalkan dan ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang ada di kubur ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, yu'malu wa yutraku. Diamalkan dan ditinggalkan. Itulah pentingnya kita punya standar. Kalau dipeturutkan rasa, rasa tak bertepi. Kalau dipeturutkan pikiran, pikiran tak berbatas. Orang yang mabuk dengan filsafat, pikiran. Orang yang mabuk dengan tasawuf, rasa. Rasa, hati, pikiran, filsafat diikat dengan syariat. Makanya Ibnu Rushd, filosof. Kenapa dia selamat? Karena dia bersyariat. Maka keluarlah satu kitab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Imam Al-Ghazali, tasawuf. Tapi dia selamat.
karena dia berpegang pada syariat. Keluarlah kitab Ihya Ulumuddin. Kita berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berfiqih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena tiga-tiganya berpegang kepada syariat.